Pemirsa Trijaya, informasi olahraga terbaru apakah hari ini? Kita ikuti informasi berikut ini. Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan YouTuber dan mantan pemain sepak bola Yusa Nugraha. Selamat sore Bung Yusa, apa kabarnya? Halo, selamat sore. Baik Kak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mas Yusa, ini kan ada beberapa nama besar yang mencuat, salah satunya adalah Louis van Gaal. Gimana ini? Kebenarannya seperti apa? Iya benar Kak, ini ramai sekali ya di media rumornya Louis van Gaal bakal rumornya jadi mungkin pelatih timnas Indonesia karena sudah dikonfirmasi kalau hari Senin bakal ada pengumuman dari Louis van Gaal, tapi sampai sekarang belum ada yang fix ya konfirmasinya. Dan ini juga masih rumor sih Kak, Louis van Gaal apa bakal ke timnas atau enggaknya. Baik, ini kan juga ada beberapa nama besar lainnya selain Louis van Gaal, ada Jesus Casas, kemudian ada Timur Kapadze. Kalau misalnya menurut Mas Yusa sendiri, pelatih siapa nih yang paling cocok untuk dimasukkan ke timnas Indonesia untuk melatih? Kalau Louis van Gaal sendiri sih, kalau menurutku karena dia memang sudah beberapa tahun off menjadi pelatih ya, itu juga tanda tanya apakah nanti kalau dia balik lagi menjadi pelatih apa dia bisa mengembalikan ya fisik coachingnya, terus dia juga sudah berumur. Jadi kalau Louis van Gaal sendiri menurutku kan pengganti atau ya pelatih yang ideal untuk timnas Indonesia saat ini. Tapi kalau yang mungkin ideal buat saat ini adalah dari Uzbekistan Kak, jadi Timur Kapadze kalau nggak salah. Dia saat ini menjadi asisten pelatihnya timnas Uzbekistan yang baru saja juga lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kabarnya juga nanti di bulan November Desember dia sudah free, jadi dia nggak melatih timnas Uzbekistan lagi. Dan dari DM-nya aku juga udah lihat dia sangat bersedia untuk melatih timnas Indonesia. Jadi untuk Timur Kapadze, aku pikir dia bisa menjadi pengganti atau pelatih yang ideal untuk timnas Indonesia. Dan sebelumnya itu aku juga kalau nggak salah lihat dia melatih timnas Uzbekistan U23 yang di timnas di Piala Asia U23 saat kita melawan Uzbekistan, kita juga kalah lawan Timur Kapadze. Baik, Mas Yusa, kalau kita melihat saat ini kan di line up timnas Indonesia sendiri banyak sekali pemain Belanda. Apakah idealnya pelatih juga berasal dari Belanda atau bagaimana nih? Kalau menurutku sendiri sih nggak masalah mau itu pelatih dari Belanda atau dari negara Eropa lainnya atau maupun dari Asia, karena kalau dari segi komunikasi lihat di pelatihnya sebelumnya itu Coach Patrick Kluivert, walaupun mungkin komunikasinya lancar ya, tapi itu nggak memastikan kalau kita bisa mencapai targetnya atau seperti kemarin lolos Piala Dunia. Jadi buat komunikasi aku pikir nggak harus yang di kultur yang sama seperti pemain-pemain timnas saat ini kebanyakan. Bisa juga sih di pelatih dari Asia atau negara Eropa lainnya, atau bahkan mungkin yang belum kita pernah punya itu pelatih dari negara-negara kayak Rusia atau Uzbekistan. Jadi cara sih aku pikir itu bisa dipermudahkan sih Kak. Jadi nggak harus yang gimana sekarang pemain-pemain timnas kita itu banyak dari Belanda, jadi pelatihnya harus dari Belanda itu nggak harus. Baik. Kalau Mas Yusa melihat Timur Kapadze ini kelebihannya apa saja sih Mas sebagai pelatih, melihat dari track record juga, sehingga Mas Yusa bisa bilang Timur Kapadze ini lebih ideal jadi pelatih timnas Indonesia? Mungkin idealnya karena dia punya pengalaman dengan menjadi pelatih timnas Uzbekistan yang senior, dan saat ini menjadi asistennya juga punya pengalaman, sudah bisa meloloskan timnya ke Piala Dunia tentunya. Dan selain itu saat di Piala Asia U23 dia menjadi pelatihnya juga dan bisa saat itu mengalahkan timnas Indonesia yang waktu itu pelatihnya Coach Sintayong.
Jadi dari sini aku pikir ya dia mempunyai pengalaman yang sangat ya bagus ya, dan aku pikir dia juga bisa membantu timnas Indonesia ya, insya Allah bisa lolos ke Piala Dunia yang selanjutnya itu 2030. Kalau Jesus Casas, mantan pelatih timnas Irak ini kan juga digadang-gadang di bursa pelatih timnas. Kalau menurut Mas Yusa seperti apa? Jesus Casas aku jujur kurang tahu sih Kak kalau tentang Jesus Casas. Sekarang dia itu juga jadi pelatih ya kalau nggak salah ya. Halo. Kalau nggak salah dia sekarang jadi pelatih salah satu klub, jadi juga harus lihat sih kontraknya dia sekarang dengan klubnya di mana dia ngelatih. Kalau memang nggak bisa istilahnya nggak bisa keluar dari klubnya ya dia nggak bisa tentunya melatih timnas Indonesia. Kalau tentang Jesus Casas aku kurang tahu sih Kak. Baik. Terima kasih banyak Mas Yusa Nugraha sudah bergabung dengan Ayu Sore. Salam sehat selalu Mas Yusa. Oke, terima kasih Kak. Salam sehat selalu. Pemirsa, selain Shin Taeyong, nama Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Melalui akun pribadinya, Van Gaal menyebut akan mengumumkan informasi besar pada hari Senin besok. Nama pelatih tersohor dunia asal Belanda Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menangani timnas Indonesia. Rumor ini beredar di media sosial, bahkan di sejumlah media olahraga dunia. Jurnalis olahraga Spanyol Victor Catalina bahkan telah menuliskan pesan selamat datang Louis van Gaal dengan menyertakan bendera Indonesia. Sementara itu melalui akun pribadinya, Van Gaal memastikan akan mengumumkan informasi penting mengenai hal ini pada hari Senin mendatang. Dari catatan kepelatihannya selama 34 tahun sejak 1991, Van Gaal telah menukangi sejumlah tim besar mulai dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, hingga timnas Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Van Gaal tampil mentereng dengan mempersembahkan 18 trofi bergengsi di Eropa, terbanyak dilakukan saat menangani Ajax Amsterdam. Menariknya, muncul spekulasi kans Menir menjadi pelatih skuad Garuda ini terjadi beberapa saat setelah anak asuhnya Patrick Kluivert dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Rencananya kelanjutan dari kosongnya posisi kepelatihan timnas Indonesia akan disampaikan PSSI dalam beberapa hari ini. Masih selanjutnya pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Izin lapor komandan, pabrik tekstil. Coba diberi semua dia. Tolong kita. Kebakaran hebat melanda pabrik tekstil di Jalan Palaraya, Dampiak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Sabtu malam. Kobaran api diduga muncul dari gudang penyimpanan benang hingga merembet ke ruang produksi. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan bahan baku tekstil. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Itu di bagian apa sih Pak? Untuk gudang benangnya Pak. Oh, gudang benang. Gudang benang udah masuk ke ruang produksi. Cukup besar Pak. Wah, lumayan Pak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.